Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan pegel bang, terus kita nyender ke tembok aja udah nikmat. Bagaimana kalau kita menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Lebih nikmat Pak. Makanya sudah berpasrah, ya Allah terserah Engkau. Titipkan kepada saya, kepada hamba, untuk bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Tapi ketika kita menyampaikan apa yang dibutuhkan, berarti Allah yang maha tahu. Ini yang lagi pada duduk butuh apa nih? Makan. Apa? Lu bikin malu aja lu, Din. Iya, gue tau lah. Ini lagi kuliah zuhur. Kuliah zuhur pas makan siang, Udin. Tadi belum makan, macet mobil. Ibu juga tahu sama, gue juga belum makan, Din. Tenang. Tadi pas di bawah, begitu nyampe, tuh orang masjid udah ngomong, "Tak, udah saya beliin nasi kotak. Sekarang lu urusin itu nasi kotak. Jangan sampai panitia lupa." Udah lu kesana lu urusin, kan. Kalian pakai berkat nggak? Wahai kamu wanita, kamu adalah makhluk yang paling luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Makhluk mana? Mati belum, dihisab belum, tapi di dunia sudah diberikan surga, bahkan ditaruh dan diletakkan di bawah kakinya. Ibu itu dari golongan apa? Perempuan, bukan laki-laki. Alam rahim itu sebesar apa ya? Kalau menurut ilmu kedokteran, sebesar kepala. Ilmu kedokteran adalah ilmu cara memandang dengan kezahiran. Makanya beda bang, kalau abang berobat ke dokter gitu ya, sama berobat ke masalah hati, lain. Ke dokter datang, yang dirasain apa pak? Lah, gue mau berobat, kenapa lu nanya sama gue sekarang? Kan lu harusnya tahu, gue datang masuk, lu tau gue sakit. Ini nasinya udah. Nasi, kenapa nih? Nasi kotak ini udah, dua mendapat dua. Oh dua? Kan kita berempat nih. Lebih. Oh iya berenam ya. Terus ini mau dimakan di sini apa mau di sana? Tadi gue lagi ceramah, Din. Lu mah ada-ada aja deh. Ketawa kita bukan ingin membutakan hati, tapi supaya kita keluar dari sini kita kerja punya semangat lagi. Silahkan dibawa imannya, betul-betul jangan dilepasin pakaian imannya ketika bekerja. Insya Allah mau nggak ada yang ngelihat, kita akan senantiasa merasa diawasi. Kalau kita merasa diawasi itu selalu kayaknya ada mata gitu ya, banyak ya. Kayak ditaruh kamera CCTV. Ya emang kadang-kadang untuk uji keimanan setiap ruangan dikasih CCTV pak, supaya kerja baik. Bener, nggak apa-apa pak. Sekali waktu ini saya usulan, kebetulan saya. Nanti kalau udah terbiasa merasa diawasi, pelan-pelan CCTV-nya dicopot. Karena sudah berasa, terbiasa diawasi. Ini maksudnya pelatihan memunculkan sifat ihsan. Beribadah seolah-olah Allah melihat. Itu maksudnya itu. Ya, begitu. Ya, kalau ingin dikabul semua permasalahan, syaratnya cuma satu. Diampuni dosa. Apa yang tidak Allah berikan kepada para nabi, para wali, kepada para orang-orang soleh. Asbab satu, ini melazimkan istighfar nggak pernah putus. Istighfar bukan untuk orang yang banyak dosa, tapi untuk orang yang mau dekat dengan Allah. Ya, istighfar itu bagian daripada taubat. Tapi taubat adalah sebuah perubahan sikap dari yang nggak baik menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tua yang baik, orang tua yang tidak pernah melupakan hukum agama diterapkan kepada anak-anaknya. Misalnya apa? Di saat si perempuan istrinya sedang hamil, apa yang dilakukan oleh seorang suami yang baik yang akan menjadi calon ayah kepada anak-anaknya?
tidak pernah lupa untuk selalu memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada anak-anaknya. Sambil megang perut, baca Rabbi habli minas. Wahai Tuhanku, anugerahilah kepada aku anak keturunan yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim tuh. Alaihissalam kepada putranya Nabi Allah Ismail alaihis. Begitu sekarang anak lahir, apa tanggung jawab orang tua? Diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkat-singkat aja azannya, jangan panjang-panjang. Begitu 7 hari. Yang disyariatkan adalah 7 hari setelah itu. Tapi kalau tidak mampu melihat kemampuan, aduh saya baru bisa nanti deh setelah beberapa bulan, baru ada duit gitu kan. Karena Islam itu tidak pernah memaksa, tidak membuat seseorang menjadi sulit. Itu Islam. Sekarang bagaimana Uje? Saya belum pernah akikah, tapi saya pengen korban. Kira-kira diduluin yang mana? Bicara sunnah sama bicara wajib, kira-kira duluan mana? Yang wajib daripada yang sunnah kan gitu. Kadang-kadang banyak orang tua dulu lupa ngakekahin anaknya. Diakekahin deh tuh, dipotongin kambing. Perempuan berapa? Kambingnya 1. Laki-laki kambingnya 2. Dipotong, dimasak yang enak. Setelah itu dikasih tuh masyarakat suruh makan. Ini sebuah keberkahan. Karena apa? Ketika anak belum diakikahkan, maka dia tergadaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menebusnya adalah dengan akikah. Gue lagi musibah Tad. Musibah kenapa? Motor hilang di rumah Tad. Motor hilang. Udah ada di lantai. Motor hilang. Motor tetangga. Lalu kenapa jadi lu yang ribut motor tetangga ini? Ya saya kan merasa gak enak sama manu imat sumat umat. Saya gak bisa ngomong Tad. Lu tadi ngapain kalau gitu? Lu tadi ngomong panjang lebar, lu bilang gak bisa ngomong, bagaimana sih? Enggak, kalau inget itu jadi sedih Tad. Oh, gini aja gini. Nanti lu kasih tau sama dia. Untuk motor hilang gak usah dipikirin. Oh gitu? Kita itu jangan suka mencaci musibah yang kecil. Oh gitu? Jangan-jangan musibah yang kecil ini ternyata untuk menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Oh. Ngerti gak lu? Kagak. Waktu kasus kejadian tragedi Mina, dari Padang Arafah, selesai daripada wukuf, berangkatlah menuju ke Mina, mau melontar. Ternyata di pertengahan jalan, itu banyak pada kempes, 4-4-nya kagak main-main nih. Lah, banyak paku kali. Terus? Jamaah keuji hatinya Pak. Ada yang nerima, ada yang setengah kesel, ada yang keselnya minta ampun. Padahal habis dari Arafah tuh. Akhirnya tertahan lama tuh Pak sampai malam. Begitu mau masuk malam dapat kabar terjadi tragedi terowongan Mina. Ribuan orang pada meninggal. Begitu dengar kabar ini, apa yang diucapin? Alhamdulillah, ya Allah, untung bannya pada kempes. Ada yang sujud syukur. Coba. Jadi selalu ada hikmah di balik peristiwa yang terjadi. Artinya apa, Din? Ini motor hilang cuma motornya doang. Alhamdulillah. Coba kalau hilang mah penumpang-penumpangnya. Itu yang repot. Apaan kagak ada penumpangnya? Ini mah di rumah, Ustaz. Aduh. Jadi dia harus tetap sabar. Barusan ngomong, Din, cerita sama orang. Iya. Lu ngerti gak cerita gue? Ceritakan Arafah kan mobilnya kempes. Iya, terus? Terus dia kan untung bannya yang kempes. Coba kalau orangnya yang kempes. Gitu kan? Engkau mengenalnya, insan yang utama. Ini ada di atas nampan. Ini ngapain naruh di sini? Kan lu yang naruh, bukan gue. Kan sahabat Rasul banyak tuh. Khusus yang 4. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa karamallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya beliau. Yang kulitnya hitam Bilal bin. Sahabat Rasul itu macam-macam. Semua diperlakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
tanpa dibeda-bedakan. Justru Rasul itu luar biasa, akhlaknya begini. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul adalah apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku ke dunia ini adalah untuk apa? Merubah akhlak manusia. Kok ada kalimat merubah? Berarti ada yang nggak beres. Dalam perkara apa? Rasul menerangkan di akhirnya perkara akhlak. Berarti perkara budi pekerti. Berarti perkara pergaulan. Berarti perkara hormat menghormati. Bicara akhlak di sini luasnya luar biasa. Pak, saya dengan Nabi Muhammad itu cuma beda sedikit. Nabi Muhammad sedikit marah, saya sedikit-sedikit marah. Banyak idola-idola yang sangat luar biasa muncul. Pengertian sangat luar biasa di sini sudah pasti tidak sebanding dengan Nabi Muhammad. Luar biasanya Rasul dunia akhirat, lahir batin, dan mampu memberikan jaminan syafaat di yaumil mahsyar. Ada istilah namanya syafaatul uzma, pertolongan yang besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan hak prerogatif secara khusus, secara luar biasa kepada siapa? Kepada Rasul kita. Makanya nggak aneh, nggak salah, dan sangat tepat sasaran kalau anak-anak kita dari kecil dikenalkan siapa itu Muhammad. Diperdengarkan tentang solawat. Solawat itu macam-macam, tapi intinya satu adalah merupakan refleksi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Tanggung jawab orang tua, masya Allah. Lahir diazankan, kemudian diakikahkan, kemudian dikhitankan. Setelah cukup dia memahami, mengerti kanan kiri, depan belakang, ya. Kemudian diberikan tahu kepada dia arah kiblat di mana. Ini masya Allah. Ajarkan dia sholat. Nah ini yang penting nih, mengajarkan sholat nih. Maaf, bagaimana anak kita mau sholat kalau kita orang tuanya nggak pernah kelihatan sholat depan anak. Nah ini yang terpenting dari itu semua. Alhamdulillah ya Allah. Kita udah berkeringat, terus udah push up 10 kali nih. Ini apa? Ini nampan. Yang gue tahu mas, ini ada di atas nampan. Ini ngapain taruh di sini? Ini udah di situ tadinya, biar aja. Taruh. Nah, udah bawa ketek kamu gua. Oke, terus silakan Tat. Ini Tat. Ah, baca bismillah. Enak. Ya, silakan dilanjut Tat. Iya, maklum udah tua. Aki-aki maksudnya, bukan Ustaz. Suka kesinggang mulu. Nah itu yang mesti orang tua ajarin kepada anak, masalah kejujuran. Benar nggak? Benar. Urusan jujur kan harus dari kecil. Dididik dari kecil tadi. Iya, apalagi kita agamanya udah jelas, Islam mengajarkan kejujuran. Betul. Kejujuran diajarkan oleh Islam. Benar. Sebetulnya di sekolah-sekolah itu nggak perlu lagi ada kantin yang dijaga sama orang, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Lah, ntar kalau nggak ada yang jagain, mau beli? Nah, kejujuran di situ dilatih. Misalnya bakwan atu berapa? Bakwan atu berapa? Oke. Kenapa? Mana ada? Mana ada jujur? Bakwan dimakan bakwan nanti orangnya kagak makan aja 5. Itu mah elu deh. Untuk mengajarkan kejujuran memang perlu pengorbanan seperti itu. Iya. Yang pertama adalah tidak terbiasa, tapi lama-lama, mohon maaf, itu Bu di Singapura. Nah, kagak maju-maju itu. Lah kalau saya maju ya nyemplung. Aduh. Makanya harapan kita adalah apa Bapak Ibu? Ini kepada anak-anak kita. Kita harus mati-matian membuat mereka menjadi orang-orang cerdas, berilmu. Kalau mereka berilmu, mereka bisa menguasai dunia. Kalau mereka tidak berilmu, mereka tidak akan bisa menguasai apapun. Itu manfaat daripada akikah sebetulnya. Manfaat daripada kita, manfaat dari anak-anak disuruh sekolah. Apa? Anak-anak disuruh mampu menguasai dunia. Dengan apa? Dengan ilmu yang sudah pasti, ilmu yang didampingi oleh iman. Sujudku ya Allah, atas segala